Pernahkah sahabat beriman merasa sudah bekerja keras, membanting tulang, sholat rajin, sedekah tak pernah luput? Tapi kok ya rezeki itu terasa jalan di tempat? Rasanya seperti sedang naik eskalator yang rusak. Sudah melangkah cepat, tapi posisi kita tetap di situ-situ saja. Bahkan, kadang cobaan finansial datang bertubi-tubi, membuat kepala pusing memikirkan tagihan yang tak berkesudahan. Jika iya, coba kita selami sebentar. Jangan-jangan ada satu kunci rahasia yang tersembunyi, yang justru Allah letakkan bukan di dompet atau rekening bank kita, melainkan di kedalaman hati. Kunci ini adalah pembuka segala kelimpahan, sebuah janji pasti dari Rob semesta alam, yang seringkali kita lupakan karena terlalu sibuk menghitung kekurangan. Mari kita buka hijab yang menutupi pandangan kita tentang hakikat rezeki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh kebahagiaan bagi saya bisa kembali menyapa jamaah sekalian dalam majelis ilmu virtual yang penuh berkah ini. Kita tadi sudah memulai dengan sebuah pertanyaan besar, bukan? Pertanyaan yang mungkin seringkali menjadi bisikan syaitan saat kita sedang terpuruk. Kenapa aku yang diuji terus? Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan yang pasti dalam Al-Quran. Sebuah janji agung yang bunyinya begitu indah dan menenangkan, yaitu tentang janji, bersyukur membuka pintu rezeki. Mari kita bedah tuntas, apa sih sebenarnya esensi dari rasa syukur yang sesungguhnya, dan bagaimana ia benar-benar bisa mengubah nasib kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat yang kekal abadi. Saudaraku, mari kita pahami dulu definisi hakiki dari syukur. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah saat mendapat gaji atau saat sembuh dari sakit. Syukur adalah trilogi yang harus utuh. Ia harus diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diwujudkan melalui perbuatan. Jika salah satu pilar ini rapuh, maka proses syukur kita belum sempurna, dan otomatis magnet rezeki kita pun belum bekerja secara optimal. Bayangkan, lisan yang bersyukur tapi hati masih menggerutu, atau tangan yang tidak mau berbagi. Itu ibarat kita mengisi ember yang bacor. Seberapa banyak pun diisi, airnya akan terus terbuang sia-sia, karena tidak adanya integritas dalam mengelola nikmat ilahi. Landasan utama dari topik ini adalah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, yang bunyinya sangat tegas. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terjemahnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah sekalian, perhatikan kata kuncinya, la azidannakum, yang berarti pasti aku tambah. Ini bukan sekedar janji biasa, ini adalah penekanan yang mutlak dari Sang Pencipta. Jika rezeki kita terasa berkurang, maka introspeksi pertamanya jangan mencari masalah ekonomi, tapi carilah kekurangan dalam kualitas rasa syukur kita kepadanya. Seringkali, kesyukuran kita tertunda karena kita salah memahami konsep memiliki. Kita merasa bersyukur hanya jika mendapatkan sesuatu yang baru atau lebih besar. Padahal, syukur yang sebenarnya adalah kesadaran penuh bahwa segala yang kita miliki saat ini, mulai dari helaan napas, kesehatan mata, pasangan hidup yang sabar, hingga atap yang melindungi, semuanya adalah titipan. Ketika kita menyadari bahwa semua adalah milik Allah dan kita diberi izin untuk menikmatinya, hati kita akan dipenuhi rasa rendah hati yang otomatis memicu energi positif untuk bersyukur tanpa syarat. Inilah pintu pertama rezeki yang dibuka melalui kesadaran. Mari kita perluas pandangan kita tentang apa itu rezeki. Mayoritas manusia hanya mengukur rezeki dengan nominal uang di rekening, padahal uang hanyalah salah satu bagian terkecil. Rezeki itu mencakup kesehatan prima yang memungkinkan kita sholat berdiri, waktu luang untuk berinteraksi dengan keluarga, anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi investasi akhirat, hingga hidayah iman yang merupakan nikmat paling mahal. Jika hari ini kita masih bisa bernapas dalam iman, bukankah itu rezeki yang tak terhingga nilainya? Menggeser fokus dari kekurangan materi ke kelimpahan nikmat non-materi adalah kunci untuk melatih hati agar mudah merasakan cukup. Bagian pertama dari trilogi syukur adalah syukur lisan. Mengucapkan Alhamdulillah bukan sekedar rutinitas, tetapi pengakuan tulus bahwa segala puji hanya milik Allah, dalam keadaan apapun. Lisan ini memiliki kekuatan luar biasa, saudaraku. Lidah yang terbiasa bersyukur akan memancarkan getaran positif yang menarik kebaikan. Sebaliknya, lidah yang terbiasa mengeluh, meskipun hanya dalam hati, akan menjadi penghalang rezeki karena ia fokus pada masalah, bukan pada solusi yang telah Allah siapkan. Mulai sekarang, latihlah lisan kita menjadi lisan yang senantiasa memuji, bahkan ketika sedang ditimpa kesulitan. Kemudian ada syukur hati. Inilah bagian tersulit. Syukur hati berarti ridho atau ikhlas menerima segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang terasa pahit. Hati yang bersyukur adalah hati yang lapang, yang yakin bahwa skenario Allah selalu yang terbaik. Ketika kita ridho, kita tidak akan merasa iri terhadap rezeki orang lain. Karena kita tahu, Allah telah membagi porsi terbaik bagi kita sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita.
Rasa ridho ini membebaskan kita dari stres dan tekanan, menjadikannya wadah yang bersih untuk menerima curahan rahmat dan rezeki yang tak terduga. Pilar terakhir yang sangat penting adalah syukur perbuatan. Syukur ini diwujudkan dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah memberi nikmat kesehatan dan waktu luang, gunakan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Jika Allah memberi nikmat harta, gunakan untuk sedekah dan membantu sesama, bukan untuk bermaksiat atau menumpuk kekayaan semata. Syukur perbuatan ini ibarat akselerator rezeki. Ketika harta kita keluarkan di jalan Allah, Allah berjanji akan menggantinya berkali-kali lipat. Karena kita telah membuktikan bahwa kita mampu mengelola titipannya dengan baik. Lalu bagaimana caranya bersyukur saat kita sedang berada di titik terendah? Misalnya saat diuji dengan kesulitan finansial yang mencekik? Saudaraku, disinilah keindahan ajaran Islam. Syukur saat susah adalah bersyukur atas nikmat kesabaran yang Allah berikan. Syukur karena ujian itu datang dari Allah sebagai penggugur dosa. Dan syukur karena kita tidak diuji dengan hal yang lebih besar. Misalnya hilangnya iman. Ingatlah selalu, tidak ada ujian yang diberikan di luar batas kemampuan hambanya. Bersyukur atas kesabaran adalah bentuk syukur yang paling tinggi derajatnya. Dan ini pasti membuka jalan keluar yang tak terduga. Konsep rezeki yang sering kita dengar adalah min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki jenis ini bukan datang karena kecerdasan kita atau kerasnya usaha kita, melainkan murni karena kemurahan dan kasih sayang Allah sebagai balasan atas kesyukuran yang tulus. Pernahkah kita tiba-tiba mendapat kemudahan pinjaman atau mendapat tawaran pekerjaan tanpa melamar? Itulah buah dari hati yang selalu berprasangka baik, husnudzon, dan lisan yang tak henti memuji. Rezeki ini adalah bonus bagi mereka yang memprioritaskan rasa syukur di atas segala keluhan. Hati-hati jamaah sekalian. Pintu rezeki bisa tertutup rapat oleh satu penyakit hati yang sangat berbahaya, kufur nikmat. Kufur nikmat bukan hanya menolak janji Allah, tetapi hidup dalam kelalaian dan ketidakpuasan, senantiasa membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang awalnya aman dan makmur, tetapi menjadi ditimpa ketakutan dan kelaparan karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Kufur nikmat menciptakan energi negatif yang menghalangi keberkahan masuk ke dalam kehidupan kita, membuat rezeki yang sudah ada pun terasa hambar dan cepat habis. Coba perhatikan dua tipe orang di sekitar kita. Tipe A yang selalu mengeluh meski rezekinya banyak, hidupnya terasa berat, selalu kurang, dan wajahnya keruh. Tipe B yang mungkin secara materi biasa saja, tapi wajahnya selalu ceria, lisannya penuh pujian, dan hatinya tenang. Tipe B inilah yang mempraktikkan syukur yang hakiki. Energi positif yang dipancarkan oleh tipe B ini bukan hanya menarik rezeki materi, tapi juga rezeki sosial. Orang nyaman di dekatnya, urusan dimudahkan, dan pintu pertolongan selalu terbuka. Jadilah tipe B, karena kebahagiaan sejati tidak diukur oleh saldo, melainkan oleh ketenangan hati. Untuk melatih hati agar terbiasa bersyukur, saudaraku, mulailah dengan teknik syukur harian yang sederhana. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, duduklah sejenak dan catat minimal 3 nikmat yang Anda rasakan hari itu, sekecil apapun itu. Nikmat bisa berupa secangkir kopi hangat yang enak, udara segar pagi hari, atau bahkan mata yang masih bisa membaca tulisan ini. Proses mencatat ini melatih otak untuk fokus pada kelimpahan, bukan pada kekurangan. Ketika fokus kita beralih, energi alam semesta pun merespons, dan insya Allah, Allah akan membukakan jalan rezeki dari penjuru yang tidak kita duga. Jangan lupakan rezeki sosial yang sering kita anggap remeh. Syukurilah pasangan hidup kita, anak-anak yang sehat, orang tua yang masih bisa kita baktikan, atau bahkan sahabat yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Betapa banyak harta yang terbuang sia-sia untuk membeli apa yang sebenarnya sudah kita miliki, keharmonisan keluarga. Dengan mensyukuri rezeki sosial, Allah akan memperkuat ikatan silaturahim. Dan silaturahim itu sendiri adalah pembuka pintu rezeki yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Perbaiki hubungan, maka rezeki Anda akan mengikuti. Selain syukur, kita harus menggandengkan amalan ini dengan istighfar. Mengapa? Karena terkadang, rezeki kita tertahan bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi karena banyaknya dosa dan kelalaian yang menjadi penghalang, hijab, antara kita dengan rahmat Allah. Syukur adalah pengakuan atas nikmat yang ada, sementara istighfar adalah pembersihan diri dari kesalahan di masa lalu. Dengan hati yang bersih dari dosa melalui istighfar, dan lisan yang memuji melalui syukur, maka hati kita menjadi wadah yang sempurna, siap menampung segala berkah dan kelimpahan yang akan Allah curahkan. Ingatlah,
Syukur ini bukan hanya investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa pada hari kiamat kita akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang harta, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan. Syukur yang hakiki memastikan bahwa kita menggunakan nikmat sesuai perintahnya, sehingga kelak nikmat itu menjadi saksi yang meringankan kita, bukan beban yang memberatkan timbangan amal. Inilah hakikat rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang mendatangkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Syukur juga harus terhubung erat dengan tawakal. Tawakal berarti kita berikhtiar maksimal, bekerja keras, mencari nafkah halal. Namun pada akhirnya, hasil mutlaknya kita serahkan kepada Allah. Kita bersyukur atas kesempatan berikhtiar yang Allah berikan. Dengan mentalitas ini, kita tidak akan pernah kecewa jika hasil tidak sesuai harapan, karena kita yakin bahwa rezeki yang paling tepat pasti akan datang pada waktu yang paling tepat pula, sesuai dengan takdir dan kebijaksanaannya yang maha bijaksana. Kepasrahan ini adalah puncak dari rasa syukur. Salah satu manfaat spiritual terbesar dari bersyukur adalah ia membersihkan hati dari penyakit hasad atau iri dengki. Ketika kita senantiasa memuji Allah atas nikmat yang kita terima, kita tidak akan punya waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Hasad adalah api yang membakar amal kebaikan dan menahan rezeki. Hati yang bersyukur adalah hati yang dipenuhi rasa cukup dan cinta, sehingga tidak ada ruang bagi api iri dengki untuk menyala. Hati yang bersih dari hasad otomatis menjadi magnet bagi ketenangan dan kelimpahan rezeki. Saudaraku seiman, sungguh Allah Maha Kaya dan janjinya pasti. Jika hari ini rezeki terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, tetapi koreksi lagi kualitas syukur kita. Sudahkah kita bersyukur dengan lisan, hati, dan perbuatan secara konsisten? Sudahkah kita menggunakan nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kepadanya? Ingatlah, kunci emas pembuka pintu rezeki itu ada di tangan kita sendiri, yaitu ketika kita mampu mengucapkan Alhamdulillah dengan keyakinan penuh dalam kondisi apapun. Mari kita tanamkan dalam jiwa bahwa seberapa kecil pun nikmat hari ini, itu adalah bukti nyata cinta Allah yang tak bertepi. Saya mengajak sahabat beriman sekalian untuk mulai hari ini, saat ini juga, untuk mengaktifkan magnet rezeki ini. Bagikan tausiah ini kepada orang-orang terkasih yang mungkin sedang merasa putus asa, agar mereka pun menemukan ketenangan dalam syukur. Tuliskan di kolom komentar satu nikmat terbesar yang hari ini Anda syukuri. Mari kita saling mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas rasa syukur dan ridho, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.